Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantal iman kita, mantal kasih kita, mantal pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus sendiri Tuhan dan selamat kita dan juru selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36, karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat, karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya. Dan juga Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga, selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolongan tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar Allah akan dia ini, sehingga dia mengaruniakan percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Dan kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan, dan engkau dan seisi keluargamu. Kisah Rasul 16 ayat 31, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Mantap. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat sore atau selamat petang. Dalam doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan senantiasa menyertai kehidupan kita yang berkat sampai selama-lamanya. Izinkan saya menyampaikan kepada firman Allah bagi kita untuk yang kedua. Yang pertama, pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita bagian kedua ini. Semoga ini menjadi hal yang membuat kita lebih cinta, lebih memperdalam firman Allah dan hidup di dalam kebenaran firman Allah. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati para pendengar kami, apapun usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati, atau orang-orang yang sedang beribadah saat ini juga Tuhan memberkati dimanapun mereka berada, dan juga Tuhan yang mendengar juga Tuhan memberkati semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan satu ayat Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Jadi pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita bagian kedua ini, karena firman Tuhan itu menerangi perjalanan hidup kita sebagaimana yang kita baca. Bayangkan kalau kita berjalan dalam kegelapan, kita tidak punya penerangan, kita tidak punya light, center, dan lain sebagainya yang membawa kita kepada keluar dari kegelapan itu. Dan saya pernah satu kali saya berjalan dan motor saya mati, dan kemudian saya baru pulang dari Bali pada waktu itu, dan saya dalam kegelapan yang begitu luar biasa, karena itu kalau dini hari lah ya, itu lagi gelap-gelapnya, dan pada waktu itu belum ada penerangan jalan, jadi dari Lembang sampai sangat gelap. Dan kemudian saya mengikuti sebuah kendaraan, dan kendaraan itu rupanya merasa saya membuntutinya, dan dia menggas, saya ikut menggas, dia makin kencang, saya juga makin kencang, dan pada akhirnya setelah di perempatan Center, saya bilang terima kasih, karena dia mungkin takut ya. Ya memang saya nggak akan mendahului dia, karena saya butuh cahaya yang dari dia. Dan akhirnya saya sampai di rumah karena di kota sudah tersedia penerangan. Nah, jadi firman Allah itu menerangi perjalanan hidup kita. Dalam dunia ini kita perlu firman. Kalau tidak, kita tersesat. Kita akan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya kenapa orang mau mengkorupsi, karena hatinya tidak diterangi oleh firman Allah.
Mengapa orang mau membunuh karena hatinya tidak diterangi oleh firman Allah? Mengapa orang melakukan hal-hal yang jahat karena hatinya tidak diterangi oleh firman Allah? Sehingga mereka merasa kegelapan itu yang menguasai mereka, dan akhirnya perbuatan mereka adalah kegelapan. Kerajaan kegelapan yang menguasai mereka, akhirnya perbuatan-perbuatan kegelapan itu yang mereka lakukan. Dan yang mirisnya, sekalipun mereka telah membunuh, itu merasa tidak berdosa. Saya dengar dari Medan, ya, tapi sebagai polisi di Riau dan Jambi, bayangkan sebagai aparat negara membunuh orang begitu luar biasa. Ini oknum yang tidak sungguh-sungguh hidup dalam Al-Quran. Setelah dia membantai itu, dia tembak, dia bakar orang. Sadis. Karena apa? Hatinya tidak diterangi oleh firman Allah. Kalau orang diterangi firman Allah, dia tidak akan intoleran. Dia tidak akan melakukan yang jahat. Dia tidak akan melakukan yang dia tidak melakukan korupsi. Tapi yang baik, yang benar, yang diridhoi oleh Allah, itulah yang akan dilakukan. Yang kedua, kata firman Allah, firman Tuhan mencegah kita berbuat jahat. Saya akan membacakan Mazmur 119 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Allah. Dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman? How can a young man keep his way pure by living according to your word? Jadi orang bisa hidup bersih itu, hidup suci itu, terhindar dari dosa itu karena ada firman Tuhan dalam hidup. Firman itu mengingatkan dia. Kalau Anda orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika Anda mau melakukan hal-hal yang jahat, maka Roh Kudus itu akan membisikkan sesuatu kepadamu dan melarang engkau untuk melakukannya. Kalau engkau keraskan hati, maka dia akan menaruh firman Allah dalam hidup kita ini. Supaya apa? Kita betul-betul melakukan apa yang Tuhan ajarkan, sebagaimana Mazmur 19 ayat 67 dikatakan, you are my portion, O Lord. Engkau adalah bagianku, Tuhan. I have promised to obey your word. Aku telah berjanji untuk taat terhadap firman. Jadi, supaya kita terhindar dari dosa, kita harus hidup dalam kekudusannya. Kita harus hidup dalam firman-Nya. Karena firman itu yang akan menolong kita dari kekuatan-kekuatan dosa itu. Dan kita dapat mengalahkannya karena Tuhan ada bersama dengan kita. Firman-Nya yang berkuasa itu akan menolong kita untuk keluar dari segala godaan dan keinginan yang ditawarkan oleh si jahat, atau godaan-godaan atau bujuk rayu si iblis untuk kita melakukan apa yang jahat. Itu sebabnya taruh firman Allah itu dalam hidup kita dan taati firman Allah itu dalam hidup kita. Supaya apa? Kita menerima sesuatu yang baik dari Allah. Dan Alkitab mengatakan begini dalam Mazmur 119 ayat yang ke 127, mengatakan begini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan hidup jauh malam sambil makan roti yang diperoleh dengan susah payah, karena ia memberikannya kepada yang dicintai. Haleluya, pada waktu itu. Artinya begini yang mau saya katakan, ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan yang akan melakukan bagian untuk berkat. Semoga kita melakukan apa yang baik. Yang terakhir, firman Tuhan itu menyucikan kita. Dalam Yohanes 15 ayat 3 dikatakan,
kamu memang sudah bersih. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita ini bersih, jadi artinya bahwa firman Allah itu menyucikan kita dari segala perbuatan dosa. Jadi kalau orang katakan kita tidak mungkin bersih, kita tidak mungkin suci, tidak akan mungkin murni, itu kata orang. Tapi kata Yesus, engkau bahwa kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi percaya firman Allah itu dalam hidupmu supaya engkau melihat kuasa dan mujizat daripada Allah. Pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita membuat kita menyadari kita butuh firman Tuhan karena Tuhan mau menerangi jalan kita. Kita butuh firman Tuhan karena kita tidak ada kekuatan kita melawan dosa. Kita pentingnya firman Tuhan bagi kita karena firman Tuhan itu menyucikan. Artinya begini, kalau kita jatuh dalam dosa, kita mengakui firman-Nya akan menyucikan karena firman-Nya itu adalah Allah, Yesus. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita untuk kita mencintai firman. Karena saya sering mengatakan bahwa if you abide in me and my word abide in you, you will ask what you desire it will be done. Jika engkau tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kau minta apa saja yang kau inginkan, itu akan diberikan kepada. Wow, itulah sebabnya pentingnya kita mencintai firman Allah, pentingnya kita menaati firman Allah dalam hati kita, dalam pikiran kita, memperkatakan firman Allah. Mungkin sulit kali pertama, tapi saya mau katakan firman itu akan membangun, firman itu akan menguatkan Anda, firman itu akan membawa kepada kebahagiaan, kedamaian, sentosa, dan membuat Anda tetap simple, hidup sederhana di hadapan Tuhan sambil melakukan apa yang menyenangkan hati Allah, karena kita telah berikhtiar terus untuk taat pada firman. Semoga Tuhan menjadi bagian kita dan kita taat kepada firman Allah dan kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menolong kami untuk terus tumbuh dalam Engkau. Kalau Engkau dalam mengalami sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tangan kepada Tuhan, kita akan berdoa. Lihatlah tangan-tangan yang diarahkan kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan segala kuasa setan yang masuk dalam manusia keluar, hancurkan dengan kuasa. Terima kasih Bapa di surga, sembuhlah Engkau olehkan kuasa Tuhan, kuasa Tuhan. Terima kasih bagi mereka yang sedang mengalami masalah dalam hidup ini, sulit, penderitaan dan lain sebagainya, masalah, arahkan tangan kepada Tuhan. Tuhan Yesus Mazmur mengatakan dalam Mazmur 71 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami percaya Tuhan, pertolongan kami dari Tuhan, dan pertolongan mereka juga dari Tuhan. Dan itu sebabnya kami berdoa sepakat dalam nama Tuhan Yesus, segala hal, masalah, kesulitan, persoalan, penderitaan yang mereka alami, dalam nama Yesus Engkau menolong mereka satu demi satu dan memberikan solusi, memberikan jalan keluar bagi mereka dan melegakan hati mereka sehingga mereka boleh bermaksud memuliakan Engkau dan meninggikan Engkau karena pertolongan yang Kau berikan kepada mereka. Terima kasih buat kebaikan Engkau kepada mereka, kepada kami semua, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, selamat kita berkarya. Selamat kita, mungkin kita masih, ya karena masih senja, masih kita bisa beraktivitas mungkin. Dan kalau yang mau saya ingatkan kepada kita adalah kalau kita sedang mau tidur, ya jangan lupa untuk membaca firman Allah, berdoa dan merenungkan dan perkatakan firman Allah itu 1-2 ayat saja. Kalau kita latih terus menerus setiap malam, satu demi satu firman Allah itu akan ada di hati kita, dan firman Allah itu akan membawa kita kepada kekuatan yang sesungguhnya. Bukan karena kuat atau gagah, tapi karena Roh Tuhan yang memberkati firman itu.
Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.